Yo yo yo. Kembali lagi bersama saya, Bang Apin. What's up, Wisnu bro? Dalam program Jiklas yang terbaru, kita akan membahas COD. apa itu COD? COD. Curhatan orang dalam. Salah. Enggak. COD, cash on delivery ya. Ah. Nah, makanya sebelum kita memulai untuk acara hari ini, alangkah baiknya teman-teman semua penonton yang ada di YouTube silahkan subscribe and like serta komen sebanyak-banyaknya. Toh. Suka-suka kalian lah komen kayak mana. Yang penting banyak. Sebelumnya di sini tujuan kita membuat konten ini hanya untuk menjelaskan kepada semua orang, dan ini bukan kita memihak kepada siapapun ya. Kita nggak memihak kepada si customernya maupun pemerintah, kita nggak mihak. Walaupun kepada si kurirnya maupun kepada siapa aja. Di sini kita hanya menjelaskan edukasi apa yang saya tahu, apa yang kita tahu kepada semua teman-teman yang menonton acara saya yang paling mahal ini. Oke? Pokoknya kalau ya banyak lah follower kita, banyak lah, jutaan lah. Ya followers. Pokoknya buat follower kita, subscriber. Bodo amat buat followers kita, buat subscribe, buat viewer. Lu kira Instagram? Bodo amat, penting ya. Oke. Jadi seperti itulah. Tujuan kita membuat konten ini hanya untuk edukasi kepada setiap masyarakat, kepada semua masyarakat yang di luar sana. Jadi tujuannya memang bukan untuk kita memihak kepada siapa. Kita nggak ada mihak ini, nggak mihak itu, nggak mihak segala macamnya. Bahkan kita juga nggak di endorse. Kita hanya memberitahu apa yang kita tahu dan apa yang kita pahami. That's right. Ilmu apa yang sudah kita dapatkan. Nah, itu yang kita kasih tahu kepada semua orang. Ya, tentang program COD. Oke. COD. Jadi COD ya Bang ya, COD. Apa sih arti dari C? Bang, lu panggil gua Abang ya. Tadi masa ketuaan gua, Bang. Oh, iya. Kita bisa lihat dari wajah. Jadi gile. Ya, oke. Gile. Masih muda gua, Bang. Lu udah istri. Kan bisa dilihat dari wajah, gampang. Mana yang muda sekarang, mana yang tua. Jadi apa sih bro arti dari C, O, dan D? Oke. Indonesianya ya, bukan bahasa Inggrisnya. Sebelumnya kan gua jelasin dulu COD itu kepanjangannya apa. Iya, Perlu nggak? Nggak perlu. Perlulah. Oke. Bagi sebagian masyarakat mungkin sudah tahu dengan kepanjangan dari COD. Sebagian masyarakat mungkin sudah tahu, atau mungkin mayoritas juga udah banyak tahu. Ya. Saya menjelaskan kembali, COD itu cash on delivery. Nah, cash on delivery yang mana di sini nilai barangnya nanti yang dibayarkan oleh si penerima. Gitu Bang. Oh, jadi barangnya itu datang baru dibayar. Jadi si penerima atau si bayar atau si pembeli tadi tidak langsung transfer duit ke si penjual barang gitu. Nah, ini program sebenarnya kan program yang dibantu ibaratnya yang diadakan sama pihak ekspedisi pengiriman paket, termasuk di JNT Express. Nah, ini program yang yang ditujukan kepada setiap masyarakat untuk mempermudah dalam hal belanja. Karena kan dulu customer ini banyak yang komplain, barang saya sampai nggak sesuai dengan apa yang saya pesan. Barang saya ditipu loh, nyampe di sini kan barangnya kosong salah macam. Terus bayar duitnya udah dibayarin langsung. Nah, tapi kan waktu itu kan sempat viral nih masalah tentang COD ini. Tadi kan mau bilang barangnya diterima dulu baru bayar. Nah, sempat viral nih kemarin tentang bebek-bebek gitulah, ya kan, tentang bebek-bebek gitu. Sempat viral. Itu sebenarnya alur dari COD itu gimana sih, bro, agar
si para pembeli ini paham maksud dari COD itu alurnya kayak mana, biar nanti nggak ada yang disalahin mungkin dari pihak kurir, mungkin dari pihak manapun gitu loh. Lu mau nanya yang dari awal atau gimana sih, Bang? Awal lah bagusnya, biar bener-bener orang tahu lah. Oke, dari awal belanja ya. Iya, iya. Nah, oke. Alur dari COD ini sebenarnya nggak jauh beda dengan pengiriman paket biasanya, Bang. Iya. Paket reguler atau paket yang udah di cash, bayarnya udah dibayar langsung. Nggak jauh beda, mulai dari si customer mesen dan segala macam. Cuman di sini kan fitur-fiturnya COD itu cuman ada di e-commerce dengan customer VIP. Nah gitu, bisa dibilang di luar dari customer VIP, kebanyakan itu adalah e-commerce. E-commerce yang melakukan program-program COD. Nah, jadi bahkan juga ada ya customer VIP yang beberapa daerah dia punya customer VIP masing-masing namanya. Jadi untuk kasih program kepada setiap agennya masing-masing, areanya masing-masing, mereka kasihlah program COD supaya banyak yang make. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya sampaikan tadi, di COD ini bukan hanya di e-commerce saja, Bang. COD ini kan banyak di e-commerce nih. Tapi kalau di JNT Express kan bisa di namanya, di customer VIP juga bisa pakai COD, Bang. Itu tapi dengan syarat-syarat yang berlaku lah, S dan K lah ya. Ya, S dan K-nya ada. Gitu. Jadi dari alurnya mereka belanja tadi, mulai pesan barang, terus masukin keranjang, terus check out dan segala macamnya. Alurnya sama, mulai dari dikirimkan oleh si sprinter atau kurirnya tadi, diambil sama kurirnya, dikirimkan ke tujuan yang si penerima. Sampai di penerima nanti bakal lanjutin nih kepada sampai ke kantor cabangnya. Si kurirnya pasti bakal jalanin ke alamat si penerima tadi. Nah, jadi ada alurnya juga untuk COD. Mungkin perbedaannya itu ketika si kurir tadi membawa barang dari cabang kantornya ke si penerima, dia harus melakukan sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Gitu, Bang. Baik di JNT Express, baik pun di ekspedisi yang lainnya juga mungkin saya rasa sih sama ya. Mulai dari mereka bawa paketnya dari kantor cabang. Ini tolong untuk customer semua yang ada di untuk masyarakat yang ada di seluruh Indonesia juga, dimanapun berada yang udah nonton konten kita ini, harap diperhatikan saja. Setiap kurir kita itu nggak bakal ada yang berani buka barang, nggak bakal ada yang berani yang namanya otak-atik barang lah ya, atau nggak ada yang tahu apa isi barang. Nggak ada yang tahu isi barang seperti karena apa. Dirahasiakan ya. Jadi mulai dari pengiriman sampai penerima, bentuk barang itu pun bakal sama, jadi nggak bakal beda gitu ya. Terus juga kita ini ekspedisi jasa pengiriman paket, bukan penjual barang. Nah, ini kebanyakan masyarakat itu yang nggak paham dengan hal-hal yang seperti ini. Kita nggak salahin para pembeli, tapi ini edukasi kita buat masyarakat bahwasanya yang harus dilakukan masyarakat itu pelajari dulu fitur COD ini. Gitu. Makanya jadi nggak asal-asalan aja. Emang benar, Bang. Tapi kalau misalnya customer atau pembeli yang pintar, yang paham dengan fitur COD, mereka bakal tahu. Mungkin ngelihat apa yang lagi viral pada saat ini, mungkin mereka pada ketawa-ketawa. Ngapain lu harus kayak gitu sama kurirnya, ngapain lu harus marah-marah sama kurirnya? Pokoknya netizen pun bertindak lah. Benar, netizen pun bakal bertindak di komen yang aneh-aneh lah gitu. Gue pun walaupun gimana ya, sekarang konten yang kita bikin ini bersama JNT Express. Tujuan kita cuma edukasi ya. Walaupun saya sebagai buyer atau sebagai pembeli tadi, kita sebagai pembeli, gue pun pasti bakal pahamin dulu fitur COD ini, Bang. Gue sih bakal pahamin dulu fitur COD ini, karena COD ini nggak semerta-merta, nggak harus kita nyalain ke kurir yang nganterin tadi, karena yang gue lihat ya anggaplah gue bayarnya, Bang, gue yang pembeli. Pastinya gue nggak bakal nyalain si kurir, Bang, karena gue udah pelajarin.
Mungkin gini juga karena, sih. Bukan karena gua kerja di ekspedisi ya, enggak. Nah. Di luar walaupun gua nggak kerja di ekspedisi, gua pasti bakal pahamin COD. Mungkin karena gini juga sih, harusnya mungkin ya, si seller itu juga ketika si buyer belanja mungkin harus diinfoin kalau barangnya ada apa, atau dibikin di deskripsinya lah, keterangannya lah gitu kan. Biasanya kan ada tuh di e-commerce ada keterangannya tuh, kalau barang rusak begitu dicek barang rusak divideoin gitu ya kan. Nanti kirim videonya ke kita, nanti kita ganti atau segala macamnya kan. Ada beberapa yang seperti itu ya, ada syaratnya harusnya. Nah, jadi sebenarnya nih yang perlu diingat juga, COD itu kalau misalnya barang yang tidak sesuai, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, om, tante, semuanya lah ya. Semuanya yang di luar sana yang nonton video ini, alangkah baiknya bicarakan secara baik-baik dengan kurirnya tadi. Nah, jangan langsung ambil kesimpulan lu penipuan lu, minta ganti rugi lah, minta ganti ruginya. Lu pakai duitnya kembaliin dulu deh. Kalau udah diterima sama si tanda tangan terima atau sudah di TTD sama si penerimanya tadi, si kurir nggak bakal bisa ngembalin duitnya. Iyalah. Karena ada SOP-nya. Kalau si kurir tadi mengembalikan duitnya kepada si penerima, karena dia yang akan mengganti rugi duit tadi. Iyalah, iya. Terus gini bang, bro, sorry, gue manggil bang tuh. Ya. Jadi gini, jadi gini kakak. Kita orang, lu orang mana lu bang? Nah jadi gini, bro. Kan udah terjadi konflik nih antara si kurir dengan si buyer, si pembeli lah ya. Terjadilah konflik, si buyer merasa barangnya kurang, rusak, duitnya udah dikasih. Dia pokoknya nggak sesuai lah, dia nuntut duitnya dikembaliin. Nah itu sebenarnya cara untuk si customer itu komplain yang dari barang COD tadi gimana sih, bro? Harusnya ini yang sebenarnya kalau customer cerdik atau customer pintar dalam memilih suatu atau belanja online, mereka pasti bakal nanyain hal yang seperti itu. Banyak kok customer yang kita temukan yang tahu hal yang seperti itu. Mulai dari dia nanyain dulu, alur gimana sih kalau seandainya barang saya nggak buka lu bang, gue gaplok. Lanjut. Mulai dari si customer tadi menanyakan kepada si kurir gimana sih cara untuk retur barangnya, kembaliin barangnya. Itu bisa. Nah ini di note, kalau memang barangnya sudah tanda tangan terima, duitnya udah dikasih kepada kurir, duitnya bapak, ibu, kakak, adik, om, tante, segalanya, semuanya itu bisa kembali. Mau 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 100.000, 1 juta, 5 juta, berapapun banyaknya bisa kembali. Dengan catatan, caranya nih ada syaratnya. Mulai dari pertama, kirimkan kepada chat sellernya, seller penjual sama seller ya, penjual, seller sama penjual sama. Dimulai tadi si buyer, si pembeli chat atau japri si seller tadi. Japri orang nggak tahu japri itu apa bang. Nggak semua orang tahu bro. Chatnya sorry. Japri itu istilah kita aja bro. Salah terus. Di chat ya, di chat. Chat. Di chat kepada si sellernya bahwasanya barang saya tidak sesuai. Nah makanya sebelum belanja tanyain dulu apakah nanti barangnya bisa diretur apa enggak gitu ya. Makanya ini buat teman-teman semua yang di luar sana, tanyain dulu sebelum belanja itu, tanyain dulu barangnya bisa diretur apa enggak, baru belanja. Terus triknya. Terus kalau udah diterima barang ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan, chat lagi si penjual tadi, barangnya bisa diretur nggak? Soalnya barang saya nggak sesuai. Fotokan kepada si seller tadi. Terus kalau si sellernya udah okein, nah barangnya kembalikan lagi ke pihak kurirnya tadi. Kurir tadi itu bakal ngirim lagi ke si pihak sellernya tadi. Ya, kita membantu proses. Tapi duitnya pasti nggak bakal langsung dikirim, nggak bakal hari itu diselesaikan. Diproses dulu. Ya. Balik lagi si seller itu menawarkan apakah barangnya diganti dengan yang lain atau mungkin dia mengembalikan ke
duit yang yang berapa banyak tadi yang. Jadi intinya masalah ganti itu bukan dari ekspedisi. Benar. Ya, bukan dari ekspedisi tapi dari ekspedisi. antara seller dan bayar. Berarti si kurir ini atau ekspedisi ini hanyalah perantara antara dari seller dan bayar. Ngebantu menyampaikan barangnya ke bayar ya. Iya, kurir namanya. Kan orang banyak taunya kan kurir ya. Kurir namanya. Iya, itu detailnya ya. Iya, detailnya. Makanya ini tolong note. Dicatat semua penonton kita, pemirsa yang ada di sana, di sini, di sana, di mana-mana. Semua ye. Oke. Tolong di note kepada semua buyer di luar sana. Kurir itu hanya pengantar barang saja. Ya, jasa lah. Jadi kalau memang mau duitnya kembali, jangan marah-marah kepada kurirnya. Jangan bentak-bentak, kasihan kita. Nah, karena gue lagi nonton yang hal gitu bang, ketawa sendiri gue bang. Kalau gue nggak ketawa, gue sedih. Gue sedih. Sedih karena lihat. Gue ada perasaan. Kalau nggak ada, kayak itu kan lu nggak ada perasaan. Gue ngeliat model kayak gitu, gue sedih. Kenapa? Ya mereka kerja, tugas mereka tuh cuma ngantar bro. Ngapain lu ketawain bro? Lu mikir nggak bro? Gue diceramain sama orang tua. Lu yang oke om. Ini masalahnya. Lu udah ngasih tahu tapi lu ketawa. Kan enggak gini bang. Maksudnya tuh gue lucuin tuh kepada si pembeli tadi. Sifat kan jelas, dan tingkah lakunya kan itu jelas. yang dia lakuin. Ya. Jadi ya itu kan kita udah tahu nih, udah lu kasih tahu nih tentang gimana sih cara komplain ke siapa, alurnya ya, alurnya trik. Terus kan ada beberapa orang itu belanja. Gua ada temen nih, dia itu belanja melalui melalui media sosial, berhurufkan F. Jadi dia beli barang. Tahu-tahu pas nyampe di tempatnya itu, dia handphone nih, ternyata batu. Jadi trik untuk belanja itu kayak mana sih? Nah, biar nggak ketipu kayak temen gue gitu. Trik triknya ya, trik dalam berbelanja online. Yang pertama kenali dulu tempat berbelanjanya. Sellernya. Tokonya. Kenali dulu tokonya, sellernya, medianya. Seperti apa yang dilakukan. Jangan nanti asal klik karena lagi promo dan segala macamnya, gratis ini segala macamnya, itu jangan sampai. Terus ada juga tuh bakal yang ada iklan muncul di media sosial. Itu bahaya itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Karena apa? Itu bukan semuanya real, itu penjual asli. Makanya kalau untuk berbelanja itu lihat dulu tokonya, lihat dulu websitenya, lihat dulu deskripsi terus apa yang mereka komen jual, orang yang telah belanja. Nah, kayak misalnya di media sosial, lihat dulu bintangnya seperti apa, terus juga atau dia mungkin star seller atau mall seller kayak di kan ada yang kayak gitu ya. Terus juga kalau bisa kan memang kalau punya langganan lebih bagus lagi, udah kenal dia, tinggal langsung check out, udah gampang ya kan. Makanya kalau untuk berbelanja itu perhatikan dulu tokonya, perhatikan dulu websitenya, perhatikan dulu penjualnya, komen pembeli sebelumnya. Nah itu, harus ada trik and triknya. Gitu. Jadi nggak asal-asal lu ngelihat barangnya di gambarnya bagus. Harganya cuma 150.000 langsung tahu-tahu sepatu yang datang Pantofel. Bener nggak? Baunya itu bau apa namanya? Ada teman gua. Lem. Ada teman gua tuh. Ada teman gua tuh. Apa mereknya? Ya memang bener. Gua pernah 40.000. Gara-gara murah ya? Beli lem, baunya lem. Ya enggak apa-apa, Yang penting sepatu murah katanya. Terus nah itu deskripsinya yang paling penting. Deskripsinya. Terus kalau misalnya berbelanja itu ya ada salah satu media. Review-reviewnya juga ya. Review-reviewnya. Misalnya kan di review ya, misalnya lu habis belanja, lu fotoin kan barangnya, terima kasih bang, barangnya bagus, sangat bagus, oke bang, track. Nah itu lu liatin tuh, lu baca komen-komennya. Tapi kalau misalnya tokonya nggak ada komen sama sekali ya, lu juga perlu waspada. Iyalah.
lu juga perlu waspada, jangan asal ambil, jangan asal apalagi di karena lagi promo murah segala macamnya, belum tentu barangnya jangan terpancing lah ya. Nah, itu. Nggak apa-apa, mahal dikit nggak apa-apa, yang penting lu aman. Ya, emang gini, track penjual itu kebanyakan memberikan diskon untuk supaya barangnya cepat laku ya. benar. Tapi kita harus tahu dulu barang itu sesuai dengan kebutuhan kita apa tidak. Sesuai dengan kebutuhan kita apa tidak. Nah, itu yang harus paling penting. Tapi pada umumnya nih masyarakat kita itu diskon besar, harga murah dikit, langsung check out. Bang, sebenarnya wajar juga sih. Emang wajar dari gue kan juga kayak gitu. Enggak, bukan itu. Wajar. Gue juga pecinta diskon nih, gue juga pecinta barang gitu loh. Tapi setidaknya gue perhatiin pertama itu reviewnya orang-orang beli nih. Gue lihat mungkin kan ada orang di foto, gue perhatiin, oh bagus. Gue lihat dia star seller, ratingnya berapa, kan ada ratingnya 4, sekian, 4,5 sekian. Ya udah, gue lihat total barangnya udah terjual berapa, kan ada yang ribuan tuh, ratusan ribu. Ya udah, baru gue yakin pasti ini bagus nih, setidaknya bagus lah. Gitu kan. Jadi sebenarnya memang seperti itu ya. Atau mungkin dengan cara gue sih, kalau gue pribadi ya, ini kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau gue pasti bakal ambil langganan. Misalnya gue belanja check out sepatu di toko bla bla bla, contohnya, pasti bakal gue favoritin nih. Gue favoritin misalnya gue pakai media, jadi berlangganan ya, jadi berlangganan. Gue favoritin jadi berlangganan, jadi untuk kedepannya gue belanja, gue pilih yang itu karena menurut gue udah terpercaya lah, udah paling sangat bagus lah. Itu pesan tips and triknya. Jadi lu semua harus bijak lah, harus teliti banget lah sama belanja. Lu jangan asal, kalian jangan asal barang bagus, murah, plak langsung. Gue yakin gue yakin di luar sana masyarakat atau buyer di sana pada pintar-pintar semua. Nggak ada kok yang nggak ngerti tentang media sosial dan segala macamnya. Jadi memang harus kita hanya mengingatkan bahwasanya seperti apa harusnya berbelanja. Benar. Tips and triknya juga seperti apa. Seperti yang udah kita jelasin tadi. Ya Bang ya. Seller mungkin juga kita pesannya seller juga mungkin untuk seller untuk lebih respon lah. Kalau kan nggak semua barang sempurna gitu kan, pasti ada customer itu yang pengen komplain, direspon apa segala macamnya. Ini gue juga komunikasinya bagus sih. Ini gue juga mewakili suara rakyat. Suara rakyat. Kayak dewan aja loh. Pokoknya kita berharap sih teliti lah ya, reviewnya diperhatiin, sellernya diperhatiin, komen-komen orangnya diperhatiin, jangan asal-asal belanja tentang COD, lu belanja aja. Ini Jawa lu Bang. Ya kita kasihan lah, pokoknya bijak lah. Jadi tips and triknya tadi kalau bisa apa yang kita sampaikan ini bermanfaat juga buat kalian pelajari lagi, terus juga buat customer buyer atau penerima tadi yang membeli barang COD merasa tertipu dan segala macamnya, pengen retur kembali, itu ada tatanan caranya. Silahkan tanyakan dengan baik kepada kurirnya, mereka bakal jelasin. Bukan ekspedisinya yang penipu, bukan ekspedisinya, bukan kurirnya yang penipu ya. Makanya duit para buyer tadi pasti bakal kembali asalkan mengikuti alur SOP yang sesuai yang sudah ada di ekspedisi tersebut. Makanya ini bukan berarti kita nggak bakal lepas tangan juga kepada si bayarnya ya. Kita pasti bakal bantunya ya, seperti kirimkan lagi barangnya ke seller asalkan sudah di ACC sama si sellernya, terus pasti duitnya nanti ditunggu. Paling sellernya pasti bakal sampein. Kalau misalnya di e-commerce 24 jam lah ya. Ya kalau di e-commerce itu ada waktunya. Ada. Itu cepat sih, kalau e-commerce sih cepat sih. Biasanya 1 kali 24 jam sih. Sudah diterima ya. Saya udah pelaporan, sekarang besoknya mungkin udah bisa diterima. Balik lagi ke yang Bapak Ibu belanja itu di mana tokonya. Makanya sebelum berbelanja detail. Oke, itu tips and trick dari kita. Apa lagi Bang? Ya udah, itu doang Bang. Itu doang? Ya udah, tutup. Ya udah, gua pulang dulu. Salah. Santai bro, santai. Sorry. Oke. Ya, mungkin itulah trik dari Bro Harvin Adnan dan gua Wisnu. Bang Apin. Ya, gua manggil lu nggak mungkin abang dong. Kan gua lebih besar dari ya, lu. Om. Oke, siap. Sekian dulu konten kita hari ini. Semoga bermanfaat buat all people in Indonesia. Dan tunggu konten kita selanjutnya, bro. So, thank you. Bye.